Apa itu public relation? Public relation merupakan suatu rangkaian kegiatan secara berkesinambungan dan juga teratur antara lembaga ataupun organisasi dengan masyarakatnya, serta untuk membentuk citra positif di mata masyarakat. Fungsi public relation dalam organisasi menurut Onok. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan komunikasi dua arah dengan timbal balik antara publik dan organisasi. Yang ketiga, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, menciptakan hubungan harmonis antara publik dan organisasi baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, fungsi public relationship dalam organisasi menurut Bakhtiar Ali pada tahun 1999. Yang pertama, memberikan penerangan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi dan khalayak dengan cara-cara yang sudah disesuaikan dengan zamannya. Yang kedua, menafsirkan sikap, perilaku, dan pendapat masyarakat terhadap organisasi sehingga misi pesan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang ketiga, merumuskan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pendapat dan pengertian masyarakat terhadap organisasi sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya dukungan publik. Yang keempat, melaksanakan dan mengembangkan segala kegiatan program yang berhubungan dengan aktivitas lembaga sehingga terjalin kerjasama yang akan diharapkan. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi internal sejauh mana sudah terjalin kerjasama antara publik dan organisasi dan citra organisasi di dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran public relation dalam organisasi. Baiklah, yang pertama yaitu interpreter atau in the middle, yaitu public relation berperan sebagai sumbu antara manajemen dengan publik internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu lubricant atau pelicin, yaitu peran public relation untuk menciptakan hubungan internal yang harmonis. Yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi, di mana peran ini berfungsi untuk mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin saja berdampak negatif terhadap organisasi. Yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi dilakukan baik pada publik internal maupun eksternal untuk terciptanya saling pengertian. Kedudukan public relation dalam organisasi. Nah, terdapat 3 model kedudukan public relation dalam manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu model function staff. Nah, pada model ini, public relation terletak di leher atau struktur organisasi tertinggi ataupun di bawah direktur utama. Misalnya yaitu corporate secretary ataupun corporate communication yang memiliki tugas dan kewajiban bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama dan mengkoordinasi pelaksanaan operasional lapangan bersamaan dengan jajaran departemen yang berada di bawahnya. Yang kedua yaitu model line staff. Nah, pada model ini public relation berfungsi sebagai staf pelaksana line operasional yang tergabung dalam jaringan di bawah direktur utama, yaitu sebagai departemen, divisi ataupun biro yang bertanggung jawab kepada atasan yang sekaligus sebagai pimpinannya, yaitu direksi ataupun general manager dan manajer. Yang ketiga adalah model assistant staff. Nah, selanjutnya yaitu adalah tugas-tugas dari public relation. Nah, setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, ataupun organisasi yang besar maupun kecil, harus memiliki tujuan dan visi misi yang jelas, di mana tujuannya untuk mendukung organisasi agar dapat diterima dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Nah, maka dari itu, seorang public relation itu harus dapat menjalankan tugasnya secara rutin dan berkesinambungan. Menurut Fandi Anugrah Pratama, tugas inti seorang public relation itu dalam organisasi adalah memastikan target publik terhadap suatu produk dan mengurus fungsi-fungsi organisasi, seperti menghadapi media, komunitas, dan konsumen. Jadi, tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang public relation itu tidak hanya dalam lingkup internal saja, tetapi harus lingkup eksternal organisasi juga.
di mana pembagian tugas-tugas dari public relation itu berdasarkan sasaran kegiatannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal public, yaitu kegiatannya dilakukan oleh sekelompok individu dalam organisasi dan diikat oleh suatu perhatian dan kepentingan, di mana gunanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, publik yang dimaksud di sini adalah publik yang berada di dalam organisasi, seperti karyawan atau pegawai, penyandang dana, seperti kepala subbagian dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua itu adalah external public, di mana kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang secara tidak langsung itu berkaitan dengan organisasi lain. Contohnya, hubungan dengan media massa dan pers, dengan pemerintah, dengan konsumen, komunitas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tugas-tugas public relation berdasarkan sasaran kegiatannya. Yang pertama, internal public. Yang A, hubungan dengan penyandang dana atau sponsorship dan atau pemegang saham. Yang pertama yaitu menciptakan kerjasama dengan penyandang dana atau sponsorship dan atau pemegang saham secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan laporan mengenai perkembangan organisasi. Yang ketiga, menerbitkan majalah atau buletin organisasi. Yang B, hubungan dengan karyawan atau pegawai. Yang pertama, mencari atau menyeleksi karyawan atau pegawai. Yang kedua, membantu menjembatani komunikasi antara pemimpin dengan karyawan atau pegawai. Yang ketiga, mengkoordinir event atau acara. Selanjutnya, tugas public relation di external public. Yang pertama yaitu hubungan dengan komunitas. Di sini, public relation membina hubungan yang baik dengan komunitas sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap lingkungan di sekitar organisasi tersebut. Yang kedua, hubungan dengan konsumen. Tugas public relation di sini itu membina hubungan baik dengan konsumen agar konsumen dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut maupun organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu hubungan dengan media dan pers. Di sini, public relation memberikan informasi kepada media dan pers yang selanjutnya akan disebarkan kepada masyarakat luas oleh media dan pers tersebut. Yang keempat adalah hubungan dengan pemerintah. Di sini, public relation membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah agar mendapatkan goodwill dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah agar memperlancar jalannya organisasi tersebut. Fungsi public relation dalam organisasi. Jadi, terdapat 7 fungsi public relation dalam organisasi. Yang pertama, itu mengabdi kepada kepentingan publik. Jadi, semua kegiatan public relation dilakukan untuk menciptakan opini publik yang diterima dan menguntungkan bagi semua pihak. Yang kedua, itu ada memelihara komunikasi yang baik antar organisasi atau lembaga dengan publik. Jadi, tujuan organisasi di sini untuk menciptakan suatu hubungan agar terciptanya suatu hubungan yang pengertian dan dukungan terhadap suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu ada kegiatan public relation. Jadi, semua kegiatan public relation harus dilakukan dengan memberikan dampak positif kepada publik dan tidak merusak moral dan tingkah laku publik. Nah, yang keempat itu menunjang kegiatan manajemen agar tercapainya suatu tujuan organisasi. Nah, jadi fungsi public relation di sini itu memberikan dukungan sepenuhnya terhadap terjalannya suatu kegiatan tersebut. Yang kelima itu ada memperoleh keuntungan bersama di antara publik dan yang berkepentingan. Jadi di sini terdapat kerjasama. Jadi kerjasama di sini memperoleh keuntungan baik itu bagi public relation dan organisasi yang terkait. Selanjutnya yang keenam itu memberikan dan menyebarkan pernyataan-pernyataan kepada publik. Jadi pernyataan atau informasi yang diberikan itu harus informasi yang jujur dan objektif dan harus menomorsatukan kepentingan publik. Selanjutnya itu yang ketujuh ada tanggung jawab sosial. Jadi public relation merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap komunitas atau organisasi yang berhak terhadap tanggung jawabnya. Peran yang pertama yaitu sebagai penasihat ahli. Nah, hubungan antara public relations dengan manajemen organisasi itu ibarat dokter dengan pasiennya.
yang artinya pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai sepenuhnya apa yang telah disarankan atau diusulkan oleh public relation dalam memecahkan dan mengatasi persoalan-persoalan public relations yang dihadapi oleh organisasi. Peran yang kedua yaitu sebagai fasilitator komunikasi. Nah, jika dianalogikan, peran seorang public relation itu sebagai perata jalan. Artinya, seorang public relation mempermudah jalannya komunikasi pihak manajemen atau publik dalam hal penyampaian pendapat, keluhan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, yaitu sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, peranan public relation dalam proses pemecahan masalah merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi, baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan berupa keputusan dalam mengatasi persoalan yang ada. 4, yaitu teknisi komunikasi. Nah, dalam menjalankan peranannya sebagai teknisi komunikasi atau praktisi public relation, seorang public relation berperan sebagai jurnalis dan hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau yang lebih dikenal dengan method of communication. Nah, adapun tugas seorang public relation yang berperan sebagai teknisi komunikasi adalah menulis new release, menulis house journal, mengembangkan isi web, menangani kontak media, dan berhubungan dengan banyak publik di organisasi. Nah, yang kelima yaitu sebagai pemonitoring dan pengevaluasi. Seorang public relation berperan untuk mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin saja berdampak negatif terhadap organisasi. Dalam hal ini, public relation haruslah pandai dalam mengawasi setiap tindakan publik atau pemonitoring dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan publik. Nah, pada tahapan evaluasi ini dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara publik suatu organisasi.